Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam suatu malam bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 ahada asyara, 11 kaukab bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan makar, tipu muslihat terhadapmu. Apa maknanya? Tidak semua saudara kita senang kalau kita dapat nikmat, walaupun nikmatnya hanya sekedar mimpi. Hati-hati adik-adik, anak-anak muda. Aku tadi mimpi. Mimpi apa? Ketemu jodoh. Hok. Jangankan kamu nikah, kamu mimpi aja dia nggak senang. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya luar biasa. Gimana Ustadz Abdul Somad di Masjid At-Taufik? Jamaahnya banyak, sakit jantungnya. Gimana kabar Ustadz Somad? Dia nggak diterima. Alhamdulillah. Ini sifat saudara-saudaranya Yusuf, Bani Israel. Lalu kemudian dendam kesumat itu mereka lanjutkan. Mereka iri karena Yusuf dikasihi, disayangi. Mereka bawa untuk main-main di gurun pasir. Setelah itu mereka masukkan, dibacakan oleh imam kita, fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub adalah sumur yang dalam. Bajunya diambil, dibawa kepada bapak mereka. Bidamin kazib. Damin darah, kazib bohong, darah bohong. Jadi cerita darah bohong ini sejak zaman dulu sudah ada. Darah bohong-bohongan. Betul dia ya, dia sudah dimakan oleh serigala. Ini darahnya ayah. Maka saudara-saudara Yusuf pun menangis, menangisi darah bohong, air mata buaya. Apa betul buaya itu punya air mata? Buaya ini selalu menjadi korban. Lidah buaya, air mata buaya. Ternyata buaya ini tidak punya pori-pori. Kita kalau kepanasan berkeringat, cairan tubuh kita keluar dari pori-pori, basah baju kita. Buaya nggak punya pori-pori. Satu-satunya saluran mengeluarkan air melalui matanya. Makanya kalau dia kepanasan, dia keluar air mata. Tapi bukan karena dia sedih. Makanya kalau ada orang yang air matanya bukan karena kesedihan, selalu orang mengatakan, alah air mata buaya. Pas ditanya, kenapa, apa hubungan air mata dengan buaya? Aku ora-uruh. Padahal maknanya adalah ilmu pengetahuan. Itu buaya yang di air, apalagi yang di darat. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menangisi kehilangan seorang anak sampai hilang pandangannya. Ternyata kalau terlalu banyak nangis itu kering air mata, bisa mohon maaf mengalami kebutaan. Nabi Yusuf itu buta, tapi hebatnya Yakub. Ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, lalu kemudian dia tahu saudara-saudaranya sedang masa paceklik datang ke Mesir untuk mencari gandum. Dia tahu, akhirnya dia selipkan satu mut ke dalam tas saudaranya itu, dia panggil security, Satpol PP lah. Tangkap, akhirnya ditangkap. Lalu kemudian kamu boleh pergi kecuali saudaramu ini, Bunyamin. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam
mengirimkan bajunya kepada ayahnya. Idhabu biqamisi hadza, wahai saudara-saudara, bawalah bajuku ini, berikan kepada Yakub, ya'ti basira, nanti dia akan datang dalam keadaan matanya bisa melihat. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kuasanya. Karena baju Yusuf, pandangan mata Yakub bisa hilang. Tapi dengan baju Yusuf juga pandangan Yakub bisa muncul kembali. Begitu Nabi Yakub mencium baju itu, apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Ya'ti basira. Penglihatannya pun bisa datang kembali. Ternyata setelah diteliti, manusia ini baunya nggak sama. Sama seperti cap jari, cap jempol, nggak sama. Makanya ada detektor bau. Yang paling tajam penciumannya adalah cacing, bukan anjing. Cacing paling tajam. Menurut Imam Al-Jahiz, memang cacing memiliki kekurangan. Dia nggak punya kaki, dia nggak punya kulit, dia nggak punya mata, dia nggak punya telinga. Kalau ada cacing yang bertelinga, bukan cacing, ular naga. Makanya dia hidupnya di dalam tanah. Tapi di tengah kekurangannya diberikan Allah SWT kelebihan. Apa? Penciumannya amat sangat tajam. Dia bisa mencium jarak radius 1 km. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ditanam di sini, di samping Masjid At-Taufik, itu 1 km semua cacing-cacing mencium. Wow, brownies. Mereka sudah siap. Kalau memang penciuman yang paling tajam itu adalah cacing, mengapa polisi Badan Narkotika Nasional tidak menggunakan cacing untuk mencium narkoba di airport? Karena cacing nggak punya kaki. Maka yang dipakai adalah anjing herder. Saya turun di airport, tiba-tiba ditahan semua. Semua penumpang dari Kuala Lumpur, jangan keluar dulu dari airport. Datang anjing, mendekat ke saya. Ingat dulu waktu kecil kata mak, kalau ada anjing baca tabat yada Abi Lahab wa tab. Tabat yada Abi Lahab. Yang lihat kan. Takutnya diselipkan orang narkoba. Keluar berita Abdul Somad tertangkap di airport bawa narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dengan baju yang dilumuri darah palsu, pandangan Nabi Yakub bisa hilang. Tapi dengan baju yang ada keringat Nabi Yusuf, pandangannya bisa kembali. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan heran kalau bapak terlalu lama pergi keluar kota, ibu video call, diciumnya baju singlet bapak yang sudah 3 hari nggak dicuci. Kenapa? Mengobati rasa rindu, kata dia. Itu terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam, cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling lengkap kisahnya dalam satu surat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf. Makanya kadang ibu-ibu hamil datang ke kiai, kiai tolong doakan saya, didoakan. Wa izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nanti kalau saya di rumah bagusnya baca apa ya kiai? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksudnya supaya anaknya bertakwa seperti Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulekha, nggak mau. Maksud kiai itu, tapi si ibu salah paham. Dia nganggap anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir ireng. Apa ini? Komplain sama kiai. Kok anaknya orang ganteng piye kiai? Kiai tersenyum. Bojone suaminya mana? Lo bodoh. Jadi bukan salah suratnya. Suratnya nggak salah, kita aja yang salah ngerti terhadap pesan-pesan agama. Jadi Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa. Bagaimana? Imra'atal azizi turawidu fataha. Tersebar isu di media sosial saat itu. Apa beritanya? Imra'atul aziz, istri
Perdana Menteri turawidu fataha, tergila-gila dengan anak lajang yang ada di rumahnya. Ada pemuda di rumah itu namanya Yusuf, dan dia Zulaikha tergila-gila. Zulaikha tidak mau kena fitnah, dia undang perempuan-perempuan yang menyebarkan isu. Dia panggil, kalian ngejek-ngejek saya, datang, dikasih makanan dengan pisau. Lalu setelah itu Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Qata'na aydiyahunna, bukan qata'a. Kalau qata'a sekali motong. Qata'na aydiyahunna, mereka memotong jari mereka berkali-kali dan gak sadar kalau Nabi Yusuf sedang lewat. Qata'na aydiyahunna, mereka memotong jari mereka berkali-kali, bukan buah itu yang dipotong, jarinya. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang luar biasa. Apa kata Zulaikha? Baru kalian tahu. Kalian baru ngelihat sekali aja potong, apalagi aku, kata dia. Aku serumah dengan dia, Beb. Terkadang kita mudah mengejek orang karena belum ngelihat. Begitu ngelihat, seganteng-gantengnya foto model artis sinetron di Indonesia, apa pernah ada ibu-ibu yang sampai ngiris tangannya gara-gara itu? Enggak ada. Nabi Yusuf itu luar biasa. Orang kalau melihat dia hilang rasa sakit. Beda sama orang ganteng sekarang, melihat dia makin sakit. Nabi Yusuf itu kalau orang yang kurang ganteng duduk dengan dia, orang yang kurang ganteng itu kelihatan ganteng. Beda sama orang ganteng sekarang. Kita duduk dekat dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Nabi Yusuf itu mukjizatnya luar biasa. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan, apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih suka masuk ke dalam penjara daripada tarikan-tarikan dunia ini. Ternyata godaan ganteng itu luar biasa. Jadi kalau ada adik-adik anak-anak muda yang kalau keluar rumah itu sampai angkot-angkot nabrak tiang listrik saking gantengnya, ibu-ibu sampai masuk paret, itu mungkin setetes dua tetes darah Nabi Yusuf ada pada diri. Tapi dia tidak mau hanyut dengan dunia. Apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih memilih masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara. Takdir Allah berkata ada orang di penjara itu yang bermimpi, mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri karena strateginya untuk mengatasi 7 musim kemarau. Akhirnya dia selamat. Lalu kemudian meninggal itu Perdana Menteri dan masa paceklik datang. Nabi Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Datang seorang perempuan minta gandum makanan. Nabi Yusuf masih ingat wajah perempuan ini. Loh, kamu kan Zulaikha? Iya. Suami kamu sudah meninggal? Betul. Dan masa kemarau 7 tahun dijualnya semua harta bendanya. Nabi Yusuf alaihi salam memuliakan Zulaikha. Lalu kemudian dia berikan makanan. Dan Nabi Yusuf minta izin kepada Allah untuk menikahi Zulaikha. Pada akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha dan lahir 2 anak laki-laki. Dan mohon maaf, Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha. Dan disebutkan dalam kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa ketika Nabi Yusuf malam pertama dengan Zulaikha, Zulaikha itu masih perawan. Ternyata suaminya itu tidak berhasrat kepada perempuan. Jadi Yusuf dan Zulaikha akhirnya menikah. Itulah makanya Pak Kuas selalu mendoakan pada acara pernikahan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Adama wa Hawa. Satukan antara kedua mempelai ini seperti engkau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ada yang komplain, jangan doakan karena hubungan mereka tidak baik. Ente pikniknya kurang jauh, Mas.
Makanya baca kitab tafsir Al-Baghawi, baca kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ternyata Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Zulaikha dan punya anak 2 orang laki-laki, dan hubungan mereka bukan hubungan perselingkuhan, dan mereka akhirnya hidup bahagia. Mudah-mudahan adik-adik juga cepat ditemukan dengan jodohnya insyaallah. Yang bilang amin yang anak muda aja. Soalnya ibu mengawasi dari atas. Pak Ustadz, kami amin itu bukan untuk kami, untuk anak-anak kami. Betul. Tapi kalau malaikat mengaminkan untuk kami juga, apa masalahnya kan? Senyum tanda setuju.